Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Inggris Yohanes Situmeyang, saya berasal dari kelas 11 TKJ 3. Pada kesempatan di video ini, saya akan membuat uji coba atau konfigurasi pada VLAN mikrotik dan uji. Nah, untuk desainnya seperti ini. Nah, jadi langkah pertama pastikan kita juga memiliki alat dan bahan yang kita butuhkan. Lalu, kita sambungkan kabelan satu ke laptop dan mikrotik. Lalu, kabel Ethernet sambungkan ke port internet. Nah, jika lampu indikatornya kedua sudah menyala, kita langsung masuk ke aplikasi Winbox. Kita open. Nah, jika lampu indikatornya sudah menyala, pasti akan muncul seperti ini. Identitinya adalah mikrotik. Kita connect board, lalu kita refresh. Nah, kita klik. Nah, loginnya itu adalah admin. Passwordnya tidak usah kita isi, lalu kita connect. Nah, kita diminta untuk mengisi password. Nah, di sini kita buat new passwordnya adalah 123. Lalu kita confirm lagi 123. Lalu kita change now. Nah, jika sudah, kita masuk ke menu IP. Nah, pada menu IP kita masuk ke DHCP client. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik tombol tambah. Nah, jika sudah seperti ini, interface-nya adalah Ether 1 dan USP DNS dan NTP-nya adalah centang. Dan default-nya itu yes. Kita apply, lalu oke. Jika sudah seperti ini, kita klik silang. Jangan lupa juga statusnya itu adalah bow. Nah, jika tadi sudah kita masuk ke IP, sekarang kita masuk lagi ke IP. Di sini kita akan masuk ke firewall. Nah, pada menu firewall ini, kita klik NAT. Nah, pada NAT ini, kita klik plus atau tanda tambah. Nah, pada new NAT rule itu kita ke general. Lalu chain-nya itu adalah assert NAT. Lalu pada out interface itu kita pilih Ether 1. Lalu kita klik action, dan pada action itu kita klik mask square yang ini, dan jika sudah kita apply, lalu oke. Nah, akan seperti ini. Nah, kita klik interface. Nah, pada interface akan muncul seperti ini. Nah, kita klik Ether 2 seperti ini. Nah, pada Ether 2 kita klik plus, lalu kita masuk ke VLAN. Nah, new interface name-nya itu pasti VLAN 1, namun kita ubah menjadi TKJ. Nah, VLAN ID-nya itu 10, dan interface-nya itu adalah Ether 2. Kita apply lalu oke. Nah, maka TKJ akan muncul di bawah Ether 2 seperti ini. Lalu kita klik lagi plus, kita masuk ke VLAN. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi DKV. Nah, jika sudah VLAN ID-nya itu kita ubah menjadi 20. Nah, interface-nya itu kita ubah menjadi Ether 2. Kita apply, lalu kita oke. Kita klik lagi plus. Kita klik plus. Kita masuk ke VLAN. Nah, di sini kita akan ubah namanya menjadi grafika. Nah, pada grafika itu VLAN ID-nya juga kita ubah menjadi 30. Nah, lalu kita klik pada interface-nya itu kita pilih juga Ether 2. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, maka akan muncul seperti ini, urutannya itu menjadi DKV, grafika, dan TKJ. Jika sudah kita silang. Kita masuk ke IP. Nah, kita masuk ke addresses. Nah, pada addresses ini kita akan klik plus seperti ini. Lalu kita masukkan
addresses 192.168.10.1/24. Nah, interface-nya itu kita pilih TKJ. Jadi dipastikan lagi address-nya itu pas. Seperti yang tadi, 192.168.10.1/24 dan interface-nya adalah TKJ. Lalu kita apply, lalu kita OK-kan. Nah, seperti ini. Kita lakukan berulang. Klik plus, lalu kita isi lagi. Address-nya itu 192.168.20.1/24. Dan interface-nya itu kita klik DKV secara bergantian seperti tadi dan berurutan. Kita klik apply, nah akan muncul seperti ini. Kita lanjut OK seperti ini. Kita klik lagi plus secara bergantian, kita klik lagi atau kita ketikkan lagi 192.30.31/24. Nah, pastikan juga jangan sampai salah ketik atau kita salah dalam memasukkan address-nya, karena nanti pasti akan mempengaruhi ke langkah berikutnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik interface, itu grafika sesuai atau berurutan. Kita klik apply dan akan muncul hasilnya, lalu kita klik OK. Jadi urutannya itu ada ETR1, TKJ, DKV, dan grafika. Lalu pada address list ini kita masih menambahkan address ini 10.10.1/124. Pastikan juga jangan salah. Nah, addressnya itu 10.10.1.1/124. Nah, interface-nya kita akan ke ETR2. Seperti ini, interface-nya itu ETR2. Kita klik apply, akan muncul seperti ini, lalu OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan ke IP, lalu kita ke DHCP server. Nah, pada DHCP server, kita akan ke DHCP setup. Seperti ini. Nah, jika sudah di DHCP server interface, kita akan pilih TKJ. Kita next, dan pastikan juga angka yang ada pada DHCP ini benar. Kita klik next sampai setup has complete success. Kita klik OK. Lalu kita klik lagi plus ini DHCP setup. Ini kita ganti menjadi DKV. Kita klik next. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan klik lagi di DHCP setup secara berulang, lalu kita klik grafika, kita klik next sampai OK lagi. Nah, pada DHCP setup ini kita akan pilih ke ETR2 seperti ini. Nah, maka hasilnya pada DHCP server, DHCP setup itu akan seperti ini. Secara berurut TKJ, DKV, grafika, dan ETR2. Jika sudah, kita masuk ke IP. Nah, pada IP kita masuk ke DHCP server lagi. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya itu kan akan seperti ini, DHCP server seperti yang kita buat tadi. Namun kita klik search dan akan muncul seperti ini. Address seperti ini. Ini adalah alamat IP address yang kita dapatkan oleh switch. Nah, pastikan juga uji itu sudah terhubung seperti ini. Jadi rujinya itu akan terhubung seperti ini. Dan pastikan juga lampu
indikator keduanya menyala, maka akan muncul alamat IP-nya seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan cari di Google Chrome. Seperti ini, kita klik di sini. 10.10.1254. Atau kalian boleh juga di sini 10. Nah, kita enter. Nah, jika tidak ada jaringan seperti ini, kita akan cek ini masih no internet. Nah, kita akan ke control panel, kita akan atur internet di center. Nah, ini setting, properties, pada IPv4. Oke. Klik lagi koneksi, akan muncul seperti ini, network limit to connected. Lalu kita masuk ke Chrome. Ini kita ulangi lagi 10. Nah, seperti ini. Kita enter. Dan tampilannya itu akan berubah seperti ini. Nah, ini kita ikuti saja perintahnya, kita klik OK. Di sini kita akan masukkan atau membuat password. Di sini saya isi passwordnya itu 123456. Kita confirm lagi 123456. Kita save, kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita save saja. Lalu jika sudah, kita klik pada bagian VLAN setting. Nah, pada VLAN setting kita akan masuk ke VLAN member. Nah, di sini VLAN settingnya itu off, jadi kita harus hidupkan. Kita klik OK, maka akan on seperti ini. Nah, jika sudah, pada VLAN ini kita setting. Sini kita isi 10. Kita add. Nah, seperti ini. Lalu kita klik 20. Lanjut di sini kita klik 30. Kita add. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah setting nih, berurutan dari 1 sampai 30 pada VLAN member. Lalu pada VLAN setting akan muncul seperti ini. Nah, pada VLAN setting kita akan memilih port. Di sini portnya itu ada select. Ini kita pilih port 4. Nah, VLAN type-nya itu kita ganti menjadi trunk seperti ini. Dan untuk permit VLAN-nya itu ada 4. Ini jadinya kita select all, jadi ada 4, ada VLAN 1 sampai 30 seperti ini. Lalu kita save. Nah, jika sudah, kita ke port 1. Ini VLAN type-nya itu akses. Lalu akses VLAN-nya itu kita pilih VLAN 10. Lalu kita save. Lalu kita klik lagi secara berurut, kita ke port 2. VLAN type-nya itu akses. Lalu VLAN-nya itu VLAN 20. Lalu pada port selanjutnya itu kita ke port 3. Nah, pada port 3 masih sama, VLAN type-nya itu akses. Nah, di sini VLAN-nya itu kita ubah menjadi VLAN 30, lalu kita save. Nah, maka akan seperti ini berurutan port 1 sampai 4. Lalu jika sudah, kita masuk ke command prompt. Kita cari command prompt. Ini kita open. Kita ketik ipconfig. Nah, ini 10.10.1.253. Ini seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik atau kita ketik 8.8.8 untuk ping. Atau ping 8.8.8.
Nah, maka hasilnya akan TTL seperti ini. Lalu dari port 5 ini akan saya pindahkan ke port 1. Akan saya pindahkan ke port 1 untuk kita ping lagi. Nah, pastikan juga lampu indikatornya itu menyala seperti ini. Akan seperti ini. Nah, kita ping 8, kita enter. Nah, maka hasilnya itu akan TTL seperti ini. Nah, jika sudah, kita pindahkan dari port 1 ini ke port 2. Seperti ini. Ke port 2 secara bergantian. Pastikan juga lampu indikatornya itu menyala. Kita klik 8.8.8.8. Nah, seperti ini kita enter. Nah, itu maka TTL juga. Yang berhasil itu TTL. Jangan sampai dia RTO atau DHU. Nah, jika sudah dari 2 ini kita akan pindahkan ke 3. Ini kita pindahkan seperti ini. Seperti ini. Pastikan juga lampu indikatornya itu menyala. Lalu kita klik lagi ping 888. Maka hasilnya juga akan TTL. Jadi dari port 5 ke port 1, 2, 3 itu hasilnya TTL semua seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini TTL semua, kita akan from. Nah, seperti ini. Ini connect semua tadi. Nah, lanjut kita ke Fastcom. Kita enter. Nah, ini akan seperti ini. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Contohnya ini adalah 93 Mbps. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih.